Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat angket dengan menggunakan Google Form ya. Kenapa saya buat tutorialnya pada hari ini? Karena kita sebagai seorang guru pasti nanti akan seringkali menggunakan angket ya. Salah satunya ketika akhir semester kita membuat angket penilaian diri siswa, penilaian antar teman, kemudian atau bisa juga ketika kita membuat PTK ya, bisa juga kita menggunakan angket ya. Kalau biasanya angketnya langsung berupa kertas kita kasih ke anak, sekarang kita coba membuat angket online dengan menggunakan Google Form ya, karena pada saat ini kita tidak bisa berjumpa langsung dengan para siswa kita ya. Jadi pada hari ini saya akan membuat tutorial cara membuat angket menggunakan Google Form. Pertama kita login dulu ke Google Drive ya. Jadi tinggal dibuka di Google-nya Drive, buka Drive masing-masing. Setelah membuka Drive, kita klik yang tanda tambah di kiri kanan atas ini, kita klik. Kemudian kita pilih Google Formulir ya, kita ambil formulir kosong ya. Jadi kalau template ini berarti kita ngambil dari template yang sudah ada di Google Form. Sekarang kita ngambil aja yang formulir kosong, kita klik, maka kita akan dibawa ke halaman form yang akan kita buat ya. Oke, sekarang formnya sudah muncul ya, kira-kira seperti ini formnya. Ini tampilannya kecil ya, ini saya besarkan dulu ya di sini karena ini tampilannya cuma 67% ya. Saya besarkan jadi 100% aja ya biar normal. Oke, jadi di sini sudah ada tampilan formulir yang akan kita buat. Pertama kita buat dulu judulnya. Misalkan ini judulnya adalah angket minat belajar siswa ya. Oke, ini judul angketnya misalkan. Oke, ini bisa kita klik di sini biar judul formnya nanti adalah angket minat belajar siswa. Oke, kemudian di sini ada deskripsi ya. Deskripsi ini ada kita isikan petunjuk pengisian angket, misalkan ini isilah data Ananda dengan benar ya. Oke. Jadi untuk sebelum kita mengisi angket berarti kan kita mau minta biodata siswanya dulu ya. Jadi di sini pertama kita buat pertanyaannya ini nama ya, nama siswa. Ini nama siswa. Jadi di sini untuk nama siswa ini boleh kita buat dalam bentuk jawaban singkat. Ini kita tulis saja wajib. Kemudian kita tambah. Setelah itu kita beri pertanyaan kelas ya. Untuk kelas ini boleh kita isi dalam bentuk pilihan ganda ya. Oke, misalkan kelasnya adalah kelas 10 MIPA. Oke. Kemudian kalau mau menambah kelas tinggal diklik yang di bawahnya, misalkan kelas 11 10 IPS ya. Oke, jadi ini misal kelasnya. Kemudian kita klik wajib juga ya, wajib diisi. Jadi siswa harus mengisi nama dan kelasnya. Kemudian ini untuk datanya ya, untuk data siswanya. Setelah itu kita bisa membuat halaman angketnya. Kalau kita mau memisah antara halaman data dengan halaman angketnya boleh saja, atau dengan satu halaman juga boleh. Sekarang kita coba untuk memisah antara halaman angket dengan halaman data siswa ya. Sekarang untuk membuat halaman selanjutnya tinggal kita tambahkan bagian ya. Kita klik yang paling bawah, yang garis 2 di bawah ini. Oke, berarti ini akan berada di halaman kedua nanti ya. Judulnya angket ya. Minat belajar. Oke, belajar siswa. Petunjuknya di sini pilihlah jawaban sesuai
sesuai dengan kondisian Anda. Oke, kemudian kita buat pertanyaan yang pertama. Misalkan untuk angket ini, pertanyaan yang pertamanya, oke, misalkan saya ambil pertanyaan yang pertamanya itu, oke, biasanya kita kalau membuat angket pasti nanti ada pilihan ya. Ada misalkan kalau di sini saya buat angketnya itu sangat setuju, kemudian setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Berarti ada 4 pilihan ya. Oke, pertama kita ambil pertanyaan yang pertama yang ini. Oke, saya ambil ini pernyataannya. Oke, saya kopikan ke form tadi. Oke, di sini kita cara pertama kita menggunakan pilihan ganda ya. Berarti tadi yang pertamanya sangat setuju. Kemudian pilihan keduanya setuju. Pilihan ketiganya tidak setuju, dan pilihan keempatnya sangat tidak setuju. Oke, ini untuk pertanyaan yang pertama ya, ini dalam bentuk pilihan ganda ya. Ini kita klik untuk wajib diisi juga ya. Kemudian untuk pertanyaan keduanya gimana? Ini kan jawabannya sama semua nih, sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Jadi untuk pertanyaan yang keduanya kita tinggal duplikat aja. Kita duplikat. Oke, dia akan muncul di bawah. Tinggal kita ganti aja pertanyaannya. Kita copy dari pertanyaan yang kedua tadi ya. Ctrl C. Kemudian kita kopikan ke sini. Oke, pilihannya tetap sama-sama yang tadi, ini wajib diisi. Oke, ini cara ya, cara yang pertama ya. Untuk cara yang kedua, untuk membuatnya kita tambahkan dulu pertanyaan selanjutnya. Yang kedua ini kita memakai, oke, yang ini. Tadi kita ngambil pilihan ganda ya. Sekarang kita ngambil pilihan kisi ganda. Ya. Jadi untuk di sini ada 2. Ada baris, ada kolom ya. Baris ini pertanyaannya, kemudian kolom ini pilihannya. Ya. Oke, kita coba. Untuk baris pertama ini kita paste soal yang pertama tadi. Oke. Untuk baris kedua kita paste ya, kita copy kemudian kita pastekan sini. Kemudian untuk baris ketiga, oke, ini katanya sama. Oke, kita lihat. Oke. Kemudian yang pertanyaan ketiganya hasil. Oke, jadi saya kopikan 3 aja ya. Untuk kolomnya ini sesuai yang tadi ya, berarti sangat setuju, kemudian setuju, kemudian tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Jadi untuk mendesain form kita boleh melihat sesuai tema ini ya. Di sini ada yang gambar lingkaran ini. Kita lihat, misalkan kita mau ganti headernya ya. Ganti header. Ini bisa dari tema yang ada di sini ya. Kalau tema ini berarti yang disiapkan oleh formnya. Kemudian kalau unggah ini berarti kita ngambil dari laptop kita ya. Misalkan di sini ada pilihan yang bawaan dari formnya. Misalkan saya ngambil yang gambar buku aja ya. Kemudian saya klik sisipkan. Kemudian untuk warna kita boleh terserah juga ya. Oke, ini akan jadi headernya gambar seperti ini ya, gambar yang kita pilih tadi ya. Kemudian untuk warnanya boleh terserah milih, misalkan mau warna ini, bebas ya. Oke, ini warna latarnya juga boleh, mau warnanya seperti apa, suka kita saja.
Kemudian untuk gaya hurufnya bisa diganti juga, misalkan kita mau formal ya, seperti ini dia, atau saya maunya yang lucu. Oke, maka akan muncul seperti ini ya. Ini untuk tema ya. Kemudian untuk pengaturannya, oke, pengaturan di sini ada umum ya. Jadi umum ini kita mengumpulkan email ya, kita kumpulkan email, berarti nanti siswa diminta untuk mengisikan email kalau kita klik ini ya. Ini dibatasi ya, pengguna Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan organisasinya. Oke, berarti di sini hanya yang mempunyai akun Belajar ID ya. Jadi kalau kita buatnya di akun Gmail, berarti ini bebas siapa saja. Ini dibatasi ke 1 tanggapan ya, berarti 1 orang 1 tanggapan kalau kita klik ini ya. Kalau nggak kita klik berarti bebas berapa kali responden yang mengisi. Kemudian edit setelah mengirim, berarti responden setelah mengirim bisa mengedit. Ini kemudian lihat diagram, ini berarti responden bisa melihat hasil rekapannya ya. Oke, kemudian ada presensi. Di sini ada presentasi ya. Presentasi ini tampilan progres ya. Kemudian pertanyaannya acak ya, kalau kita klik ini nanti pertanyaannya akan acak. Kemudian tampilan link setelah menyerahkan tanggapan. Jadi ini bisa kita isi pesannya, terima kasih telah menjawab, mengisi aja ya, telah mengisi angket ini ya. Oke, ini pesan setelah siswanya mengirim nanti akan muncul seperti ini sama dia. Kemudian untuk kuis, kalau kuis ini berguna kalau kita mau menilai ya. Ini kalau angket kita tuh kalau kita nilai ya. Jadi di sini nggak perlu kita aktifkan, kita langsung simpan saja ya. Jadi tampilan angket kita seperti ini ya. Oke, kalau kita lihat akan muncul seperti ini angketnya. Oke ya, ini angket minat belajar siswa ya. Oke, ini muncul sama siswanya nanti seperti ini. Oke, kita isi nama, misalkan namanya Dino ya, misalkan kelas 10 IPA. Kemudian kita klik berikutnya. Oke, di sini akan muncul angket yang pertama kita buat. Ini cara yang pertama ya. Cara pertama ini dalam bentuk berurut pertanyaannya. Oke, kemudian tadi kita coba cara yang kedua ya, dengan jawaban ke samping ya. Ya, kita klik ini kan setuju. Oke, kemudian kita kirim. Oke, ini munculkan pesan tadi, terima kasih telah mengisi angket ini ya. Ini kirim tanggapan lain. Kenapa ini muncul? Karena tadi kita tidak mengaktifkan 1 tanggapan ya. Kalau kita mengaktifkan 1 tanggapan ini tidak akan kelihatan ya. Jadi seperti inilah cara membuat angket kepada siswa menggunakan Google Form. Sekarang kita lihat respondennya ya. Kita lihat responden. Berarti ini kita lihat siapa yang sudah menjawab ya. Sudah ada 2 orang yang menjawab nih. Gimana cara melihat rekapannya? Tinggal kita klik yang gambar hijau ini ya, membuat spreadsheet. Kita klik ini, kemudian kita klik buat. Hasil tanggapan siswanya ya. Nah, ini tadi pengaturan awal, kita tidak meminta email. Di pengaturan selanjutnya yang kedua tadi kita meminta email, makanya di sini emailnya terekap, kalau yang di sini tidak ya. Oke, inilah hasil dari angket yang sudah kita buat, yang sudah diisi oleh siswa. Untuk membagikan link ke siswa tinggal klik kirim, kemudian copy linknya dan kirim ke siswa. Untuk tutorial pada hari ini untuk membuat angket menggunakan Google Form sampai di sini. Semoga nanti bisa dicoba kepada siswanya ya, karena tidak terlalu sulit ya. Terima kasih telah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.